Shalom, salam bahagia bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap sejahtera. Saya berharap kita semua berada dalam sukacita, berada terus dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya berharap kita terus bersemangat. Ya, kita harus terus bersemangat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes berkata bahwa kita ini berasal dari Allah. Bahwa kita semua berasal dari Allah. Oleh karena itu, kita semua harus kembali kepada Allah. Tapi banyak orang berpikir kembali kepada Allah dengan meninggal dunia. Itu yang pikiran orang. Ya, jadi kalau sudah meninggal orang bilang, oh dia sudah kembali kepada, sudah pulang ke rumah apa katanya. Bukan. Tapi kita orang hidup ini yang harus kembali kepada Bapa. Artinya dengan cara bagaimana? Kita berada kan di dunia ini hanya dititipkan sebagai titipan Tuhan, ya kan, supaya kita, di video kemarin sudah saya bilang, titipan Tuhan supaya kita di dunia ini kan dicobai, diuji. Nah, siapa yang tahan uji, itulah yang akan masuk ke kota kudus, Yerusalem baru, yaitu kota mempelai. Nah ini teman-teman semua. Oleh karena itu saudara-saudara, teman-temanku, jangan salah. Jadi kalau dikatakan kembali kepada Allah, bukan meninggal dunia. Bukan. Ya, karena orang yang meninggal dunia tidak semuanya itu masuk surga. Oleh karena itu, kita yang hidup ini menentukan kepada siapa kita sudah bergaul. Ya. Apakah kita sudah bergaul dengan Allah? Apakah kita sudah akrab dengan Allah? Akrab dengan Tuhan? Bertumbuh dalam komunitas, bercahaya, dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, jangan salah berpikir orang yang meninggal belum dipanggil Allah. Bukan. Ketika kita ini orang-orang yang dipanggil, orang-orang hidup yang dipanggil lalu dipilih, lalu ditetapkan menjadi alat. Berarti kalau Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kan gitu kan? Amin teman-teman. Amin semuanya, sahabat yang dikasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara kita yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, kita ini menjadi alat yang dipergunakan Tuhan di bumi ini. Untuk apa? Untuk meneguhkan umat manusia yang dititipkan Tuhan tadi di bumi untuk diuji ini. Kitalah meneguhkan mereka supaya mereka jangan terbawa arus, karena mereka kan akan dicobai dengan pertama keinginan-keinginan mereka sendiri. Padahal udah kita tahu jelas keinginan daging adalah maut, ya kan?
Tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Maka yang menguji manusia di bumi ini adalah keinginan-keinginan sendiri. Yang kedua yang menguji manusia di bumi ini adalah setan. Jadi ada dua hal yang menguji manusia di bumi ini. Nah, yang tidak tahan uji itulah yang hancur. Hancur oleh keinginan-keinginan sendiri. Hancur oleh pekerjaan setan. Nah, tetapi kita yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, tugas kita lah untuk meneguhkan mereka, untuk menyelamatkan mereka. Di sanalah berlaku orang yang lemah akan dikuatkan, orang yang susah akan dihiburkan, orang yang sakit akan disembuhkan, orang yang beban berat diberi kelegaan. Nah, Tuhan akan melakukan ini dengan cara kita. Kitalah dipakai Tuhan menjadi alat untuk meneguhkan mereka. Kitalah dipakai Tuhan menjadi alat untuk meneguhkan iman mereka, supaya mereka jangan mengikuti keinginan-keinginan daging mereka, supaya mereka jangan mengikuti keinginan kemauannya sendiri, tetapi mereka supaya mereka mengikuti Tuhan. Amin. Jadi teman-teman semua, kita harus tahu kita tinggal di dunia ini ada tanggung jawab, ada beban yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat pilihannya yang sudah dipanggil, dipilih menjadi alat di tangannya. Oleh karena itu bagi kita semua, mari tetap semangat. Mari tetap sukacita. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan penuh semangat. Maka saya berharap jangan ada yang patah semangat. Kalau hari ini kau kurang beruntung, besok kau pasti akan lebih beruntung. Amin. Jadi jangan lihat keadaanmu sekarang, teman-teman. Jangan lihat. Kita harus berpikir kepada hari esok. Artinya hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Hari ini saudara boleh mungkin terbaring di rumah sakit. Hari ini mungkin saudara bisa depresi. Dan ada orang yang menghiburmu. Dan suatu saat orang yang menghiburmu itu pun bisa juga terbaring di rumah sakit. Dan orang yang menghiburmu itu pun bisa juga dia depresi. Mungkin kau yang akan dipakai Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Nah, oleh karena itu berarti sesama anak Tuhan kita saling membutuhkan. Amin. Sama anak Tuhan kita harus saling membutuhkan. Jadi oleh karena itu saya berharap teman-teman semua, mari tetap semangat, sukacita, tetaplah melayani Tuhan. 3 hal yang tidak boleh kamu lupakan. Berdoa. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berpuasa. 3 hal ini penting bagi kita untuk terus kita pelihara, untuk mempertahankan Roh Kudus bekerja di hati kita. 3 hal ini harus terus kita jaga. Hubunganmu dengan Tuhan, doa harus kita jaga. Kita harus terus berdoa. Pagi, siang, dan malam kita harus terus berdoa. Selanjutnya kita harus beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan yang ketiga, kita harus berpuasa. Karena lewat berpuasa kita akan bisa mengalahkan segala cobaan. Ketika Yesus berpuasa, dia mampu mengalahkan cobaan yang diberikan oleh iblis kepadanya. Kenapa? Karena dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, meminta keteguhan roh. Makanya kita selama kita di dunia ini, kita harus berdoa berpuasa, saudaraku, teman-teman. Di sorga kita tidak perlu lagi berdoa berpuasa. Di sorga kita hanya menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan.
Di sorga kita tidak ada lagi penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi beban. Tapi semua adalah mengalami kelegaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Amin. Tetap semangat, tetap sukacita. Shalom.